Selamat datang di Skakmat, sebuah program di mana biasanya, utamanya, gue ngobrol-ngobrol sama politisi, ngomongin politik, tempat gue belajar juga, tempat gue berdiskusi juga. Dalam rangka promosi Mensrea Stand Up Comedy Tour yang akan jalan April sampai Agustus 2025. Syukur-syukur alhamdulillah penjualan tiketnya berjalan dengan baik. Pada detik ini, video ini dibuat, yang tersisa hanya Makassar dan Palembang. Tapi pas tayang gue gak tahu situasinya seperti apa. Yang pasti, untuk Jakarta akan buka presale di 10 Januari, untuk kota-kota lain langsung harga normal di 10 Februari. Informasinya di mensrea.id. Nah, karena ngomongin politik, itulah kenapa kontennya konten politik. Karena gue pengen belajar juga. Di depan gue adalah seorang teman lama yang gue kenal sebagai seorang entertainer yang handal, yang juga sedang maju di pilkada. Gilang Dirga. Hai, apa kabar? Langsung senyum. Tadi perasaan ngantuk banget. Kan gue kan nyimpen energi. Nyimpen energi. Bener. Pas lu panggil baru gue gini. Iya betul sekali. Entertainer sejati. Sejati ya. Lu mengikuti konten Skakmat? Gue ngikutin tapi gue milih-milih ya. Milih-milih ya? Kalau yang lucu-lucu aja gue ikutin. Oh iya. Kayak kemarin lu diajak masuk ke PSI itu lucu banget. Itu lucu banget itu memang. Itu nggak tahu gimana jadi momen meme lahir. Ya gue mensyukuri aja. Nah, berarti lo familiar dengan aturan mainnya. Pertanyaan pertama dibuka ketika langkah catur pertama. Pas ditutup gue punya pertanyaan terakhir. Oke. Karena waktunya cuman habis untuk main catur, jadi basa-basinya pas kita lagi setup. Oke. Gue ambil putih ya. Oke. Jadi lu itu berarti meninggalkan hiburan untuk sementara waktu. Karena kan time consuming kan? Yes, betul sekali. Jadi gue mengurangi jadwal gue di dunia entertainment. Untuk gue fokus konsentrasi di kontestasi pilkada. Lu tau gak, menurut gue seperti lu, gue juga jago impersonate Pak Ahok. Oh ya? Coba. Ya iyalah. Itu kan saya yang kasih tahu itu. Mirip kan? Iya, mirip. Ya Anda kalau dipikir-pikir, ya sebenarnya saya juga jadi korban Jokowi. Coba Anda pikir-pikir. Ya mirip dong. Mirip. Anda. Jadi siapa? Jadi Ahok. Jadi ya kalau ada dua Ahok nanti Ahoknya jadi banyak. Ya Ahok memang harus diperbanyak kan. Oh begitu? Brengsek Anda. Main maki-maki. Enak banget kalau jadi dia terus maki. Enak banget. Kalau lagi impersonate Ahok terus marah-marah enak banget. Ya Anda yang bener dong kalau bermain. Anda kan sekarang saya dia gila. udah gak gitu. Saya gila kalau seperti ini. Saya kasih tahu aja, saya gila. Sekarang dia udah gak gitu, Ji. Emang gimana saya? Enggak, maksudnya kan Ahok itu kan dulu marah-marah. Sekarang juga marah-marah? Enggak, kalau sekarang dia sudah terapi. Kenapa? Ngomong-ngomong kenapa lebih satu ini? Itu cadangan. Biar kalau saya lempar. Oh iya. Maksudnya nanti kalau pound gua sampai ke sana bisa ganti ini gitu ya. Betul, kurang lebih. Iya, oke. Lucu bener Ahok, ngobrol sama Ahok. Mirip udah kan? pernah? Enggak, barusan. Oh, mirip lah. Gua tuh jago gue tuh. Iya, gue tahu lu jago banget emang. Enggak. Kita boleh langkah pertama ya? Ya. Oke. Oh tadi ini gue flash dulu. Oke. Gue belum pernah main kayak beginian. Sama ini juga cuman biar nggak lupa siapa yang tadi habis jalan. Karena gue dimarahin dulu sama berarti habis maju gue pencet gitu ya? Ya, nanti gue maju pencet, lu maju pencet. Oke. Pertanyaannya, siapa yang bilang lu layak jadi wakil wali kota? Ide siapa itu? Nggak ada yang bilang gue layak jadi wakil wali kota. Lah kenapa maju? Bukan wakil wali kota juga, wakil bupati. Wakil bupati, sorry. Siapa yang bilang lu cocok untuk jadi wakil bupati? Nggak ada yang bilang cocok kalau di awal, Ji. Kan semua itu by proses. Lagi ngobrol sama Gilang Dirga politik. Iya dong. Nggak, tapi gue pengen tahu prosesnya seperti apa. Seperti yang lu tahu, kami punya kawan namanya Marcel Widianto. Diundang ke Skakmat, ampun abangku, ya kan? Ya. Gue juga ngajak dia ini, ngonten, tapi nggak dijawab sama dia. Oh ya, soalnya dia temannya JJ Govina kan lawan Anda. Iya betul. Anda kan kerjanya nol JJ Govina mulu saya perhatiin. Iya betul. Ini mau yang mana dulu yang mau gue jawab? Elektabilitas saya kurang nih, ayo berantem sama saya. Gue mau jawab yang mana dulu? Yang pertama dulu. Yang pertama ya. Jadi kan kenapa ceritanya lu jadi bisa maju? Lu tahu kan gue maju ke kontestasi pileg kemarin kan? Ya. Pileg betul. Gue tahu. Bersama dengan partai. Betul. Dan gue maju itu. Lu masih diusung partai yang sama gak sih? Kalau sekarang enggak. Karena P3 nggak punya suara di parlemennya. Nah, kenapa gue dulu maju ke pileg? Karena kan gue resah sama yang namanya share dan rating. Gue pengen orang-orang itu kembali nonton televisi. Masyarakat nih ya, kembali nonton televisi dengan acara yang tentunya berkualitas. Supaya bisa ditonton seperti pada waktu gue kecil nonton TV. Betul-betul gue mendapatkan edukasi di sana. Ada kuis, ada cerdas cermat, ada apa. Semua benar-benar gue dapatkan dari televisi. Dan tidak ada, dan tidak banyak maksudnya acara-acara yang mungkin kayak
ya zaman itu sinetron itu betul-betul seminggu sekali. Terus ditontonnya juga itu kan selalu ada bimbingan orang tua dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh gue ngerasa TV itu kayak kurang kreatif. Jadi misalkan di TV ini bikin acara apa, yang sini bikin juga, ya karena sama, ya sesuai dengan inilah isi materi stand up lu lah. Nah, tapi itu alasan untuk pileg. Alasan untuk pileg. Nah, kalau untuk alasan untuk maju ke kontestasi pilkada, Ji, gue udah nyebur di politik, Ji. Jadi lu ini momentum. Ini momentum buat gue. Jadi ketika ada yang menawari, banyak yang menawari dari daerah-daerah lain juga, tentunya bukan di Bandung Barat terlebih dahulu. Jadi tim gue menganalisis kira-kira gue sesuai kapabilitas cocoknya di mana. Nah kemudian akhirnya muncullah di Kabupaten Bandung Barat. Secara paralel, akhirnya gue bertemu dengan Demokrat dan calon bupatinya Pak Didik ini dari PKS gitu. Akhirnya Demokrat dan PKS berkoalisi di sana dan mengusung kami berdua untuk maju. Berarti lu pilkada karena ngelihat market bukan ngelihat keresahan ya. Lu berarti nggak resah sama Bandung Barat. Bandung Barat tuh apa sih? Sorry, gue juga ya. Bandung Barat tuh apa aja sih? Wilayahnya mencakupnya? Bandung Barat itu ada 16 kecamatan. Ada Padalarang, ada Ngamprah, ada Lembang, bahkan sampai ke bawah tuh ada Gunung Halu, Cipongko, Rongga, Ciampelas, Sindangkerta, itu banyak sekali, ada 16 kecamatan dan 165 desa. Nah, kalau lu tanya apakah gua resah dengan Bandung Barat sendiri, by proses akhirnya gue ikut resah gitu. Karena kan tadinya awalnya kan memang ya udah karena ini sudah nyemplung di dunia politik, ini waktunya gue mengambil momentum ini. Kemudian di pertengahan gue belajar politik, akhirnya gue sadar bahwa nampaknya gue juga bisa memulai melalui kontestasi pilkada ini. Sebab kalau lu tanya apa yang menjadi ciri khas dari Bandung Barat, saat ini gue bisa jawabnya OTT. Oh, emang iya? Betul. Karena beberapa bupati sebelumnya itu semua terkena kasus OTT. Kasus lu kena juga nggak ntar? Gini, kalau pertanyaan itu lo ajukan sama gue bisa menjawabnya seperti ini, Ji. Gue memulai dan gue ingin panjang karir gue di dunia politik. Gue punya anak. Anak gue baru 2 tahun. Koruptor juga punya anak, men. I know. Tapi anak gue 2 tahun. Selama ini mungkin dia ngeliat gue dan gue ketemu dia tuh bangga. Gimana caranya gue pengen bikin dia bangga terus sama gue. Gitu. Kenapa koruptor nggak pernah mikir kayak gitu ya? Ya tanya sama mereka. Enggak, artinya apapun yang lu jawab tuh jadi relevan karena ujung-ujungnya hal-hal lain. Tapi gue jadi penasaran. Gue tuh sebenarnya beneran penasaran ketika gue mengamati. Sorry, lu jalan juga? Oh gitu. Iya, sambil jalan juga. Nah, pencet lah. Gue mengamati bahwa ada beberapa wilayah yang emang kayak lagi pengen banget dimenangkan, dinilai dari seberapa besar effort yang ditaruh sama partai-partai di kontes tersebut. Kayak contohnya Marcel, karena kan waktu itu Sarah itu pernah bertarung di situ, gagal tuh, itu pasangannya Gerindra. Sekarang Gerindra, pakai otak bagus kurang nih kayaknya di Tangsel, gue pakai Marcel aja lah. Ya kan, ditaruh di situ. Karena pengen banget menang. Dipikir-pikir, gue ngerti kenapa Tangsel ingin diperjuangkan. Karena cukup cair lah ya, maksudnya di situ basah lah. Yang gue bingung tuh sebenarnya Bandung Barat. Karena gue ngeliat mereka juga naruh jagoan. Gue tuh JJ Govindo tuh jadi materi stand up, men. Oh ya? Iya, materi stand up gue di Festival Hidup Indonesia Maya. Gue bilang jalur politiknya aneh. Diselingkuhin, nangis-nangis, populer, maju. Tahu gak, gue baca artikel. Sorry, gue belum chat. Gue baca artikel, artis pilkada. Ahmad Dhani muncul, Marcel muncul, JJ Govinda muncul, terus Narji muncul, banyak yang muncul. Tahu nggak siapa yang nggak muncul? Lu. Kenapa ya? Yang lain kasus. Semuanya pada pernah punya kasus, lu nggak punya kasus. Itu dia makanya gue coba hubungin. Kasus Gi. Anjing. Coba ngewe sama banci. Masa gue ngewe sama diri gue sendiri? Jangan dong. Nggak, tapi maksud gue, dia naruh jago, menurut gue ya, kalau kita ngomongin main catur, mereka tuh naruh pion yang berkualitas di situ dari sisi popularitas. Makanya gue bingung, apa sih yang lagi direbutin? Kenapa Bandung Barat kemudian jadi OTT mulu? Kenapa jadi tempat korupsi? Ada apa di situ? Oke, sebenarnya kalau yang gue tahu selama ini adalah kita tahu Bandung Barat itu kan potensinya luar biasa. Gue nggak tahu sejujurnya. Oke, gini.
kita bicara Lembang deh. Kalau bicara Lembang sendiri itu sudah ada tempat wisata, villa, hotel segala macam. Emang masih ekonominya masih oke? Perekonomian masih oke. Kemudian di wilayah selatan itu kita punya potensi hortikultura yang luar biasa juga di sana, yang bisa berkembang untuk menjadi daerah pariwisata. Dan saat ini sedang dilakukan perkembangan menuju ke wilayah Bandung Barat bagian selatan. Di Padalarang sendiri ada hotel Mason Pine namanya. Itu hotel yang cukup membantu PAD dari Bandung Barat itu sendiri. Dan ada Parahyangan Golf. Dan di sana ada Kota Baru Parahyangan. Jadi memang potensial sekali. Makanya PAD-nya itu sangat besar. Si WUS itu ngaruh nggak? WUS itu sangat ngaruh. Karena WUS utamanya itu ke Bandung Barat? Betul. Stopnya kan di Bandung Barat, lalu ke Tegaluar, Kabupaten Bandung. Nah jadi yang gue lihat adalah memang ini sangat lumayan basah sebetulnya Bandung Barat. Gitu. Nah, dan cuman bisa lebih gede lagi peluangnya kalau digarap gitu kurang lebih. Sangat bisa lebih gede lagi. Yang pengen. Gua rasa seperti itu alasan mereka. Tapi kalau gua sih bukan cuman itu ya. Kalau pengen menggarapnya tentu iya. Tapi kan balik lagi ke yang tadi pertanyaan lo di awal. Apakah nanti gua akan sama seperti pendahulu-pendahulu gua? Makanya tadi dari awal gua jawab rasanya tidak, Ji. Rasanya tidak seperti itu. Tujuan gua maju ke dunia politik tuh bukan buat itunya, tapi gua pengen panjang. Gue sih rasa lu nggak akan keselengkat sama, kalau mau nggak akan keselengkat sama korupsi sih. Tapi cewek. Kenapa gitu? Ya soalnya biasanya kalau nggak duit Meki udah gitu itu aja sebenarnya. Coba pencet dulu. Oh iya juga ya. Oke, boleh nggak gua tahu kasus yang terjadi di Bupati yang kemarin apa sih? Korupsinya terkait apa? Korupsi ya sama sih, OTT juga sih, Ji. Dua-duanya juga seperti itu. Ya apa? Dia korupsi apa? Detailnya gua kurang tahu. Gua kurang tahu. Tapi yang pasti dua-duanya itu ya tadi terjebak oleh kasus korupsi sendiri. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara secara luas, ya lu juga tahu pasti korupsi itu kan bukan cuma pada saat OTT, bukan cuma pada saat lu ngambil duit. Tapi kan ada juga beberapa kebijakan yang ketika lu tanda tangani kemudian berdampak buruk bagi masyarakat, itu juga termasuknya wilayah korupsi dan itu bisa mendapatkan hukuman juga. Iya. Ini kan agak berat ya ini main sambil ngobrol kayak begini ternyata ya. Asli. Ini kan gua mencoba untuk sama kritisnya dengan Marcel, dengan lu sekarang. Oke. Gua kan selalu mempertanyakan, apa sih lu anjing? Jadi bingung gue sekarang. Dia makan kesini makan, ya mundur lagi dari jauh deh. Oke kalau gitu. Gue pengen tahu, lu tuh latar belakang pendidikan lu apa? Gua belum menyelesaikan kuliah. Lu mau jadi bupati, wakil bupati, belum menyelesaikan kuliah? Iya. Akan menyelesaikan kuliah atau DO? Gua sepertinya akan menyelesaikan kuliah. Kalau gua cerita... Umur berapa sih? Gua 35. Kok masih mau menyelesaikan S1? Iya karena itu wajib. Menurut gua. Jadi ada... Sekarang lu mau pilkada baru menyelesaikan kuliah lu. Karena kuliah dulu aja selesai baru pilkada. Karena gua gak ada waktunya. Bohong. Loh, kok bohong jadi pilkada ada waktunya? Ada waktunya jelas. Lah kan gua bisa kuliah malam. Kalau gua syuting kan gua gak bisa kuliah malam, Ji. Kuliah pagi? Nggak bisa, Ji. Gua tuh syuting dari pagi ketemu malam. Sekarang lu mau jadi pilkada terus tiba-tiba ada waktu untuk kuliah? Lo iya dong, nanti pada saat gua menjadi misalkan, ketika gua kodarullohnya misalkan menjabat, gua ada waktu itu buat kuliah malamnya. Karena kan memang dinasnya kan itu kan ada waktu dinasnya. Gua mah nyuruh orang pilih yang udah lulus kuliah aja dulu kalau gua. Ya nggak apa-apa. Abis apa kuliah lu terakhir apa? Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Tuh sayang banget. Coba lu beres kuliahnya. Tapi lu harus tahu alasan gua dulu. Apa kenapa gua nggak melanjutkan kuliah. Ini lu apa gua sih sekarang? Lu ya? Gua udah mulai kesini. Udah. Ya, silakan. Gua itu waktu gua kuliah, kemudian akhirnya kan gua kan anak tertua, anak sulung dari 3 bersaudara. Pada waktu gua kuliah itu gua sempat berpikir gimana caranya gua masuk ke sekolah yang kedinasan aja. Supaya bokap gua tidak terbebani oleh kuliah gua itu. Lalu kemudian akhirnya gua mencoba untuk mendaftar ke Akademi Militer. Di Akademi Militer gua tidak lulus, akhirnya kemudian gua mencoba untuk mencari peruntungan menjadi model di tahun 2008. Setelah dari sana akhirnya lompatnya jauh banget ya. Jauh banget. Dari militer ke model, nih jauh banget. Jauh banget. Nah, kemudian akhirnya gue mendapatkan benefit dari itu semua. Benefitnya itu ya berupa finansial. Dan itu bisa menolong, membantu keluarga gue juga itu, Ji. Sejak saat itu, gue berpikir untuk gimana caranya, yang penting gue ngumpulin duit sebanyak-banyaknya dulu, sehingga gue bisa membantu keluarga gue. Minimal adik gue kuliah dari gue. Gitu. Dan alhamdulillah adik gue yang bungsu juga kejadian seperti itu. Jadi memang seperti ada tanggung jawab moral. Secara tidak tertulis tuh gue pengen membantu orang tua gue. Itu sebabnya kenapa gue belum kuliah sampai dengan sekarang. Gue coba untuk daftar, sempet gue masuk ke Budi Luhur waktu itu di daerah Petukangan. Tapi ambil kelas karyawan, nggak bisa juga karena syutingnya tiba-tiba bentrok dengan kuliah. Lalu kemudian
Gue coba ngambil universitas terbuka. Bentrok juga, Ji. Lu kan tahu jadwal gue kalau di dunia entertainment. Gila, emang kepake banget sih. Nah itu maksud gue. Itulah kenapa gue belum sempat untuk kuliah. Tapi gue punya mentor di politik. Namanya Dede Yusuf. Dia bilang begini. Anjing, gila baru mau ngomong. Dia mirip banget stylenya sama lu. Lu anaknya bukan sih? Karena kalau anaknya berarti lu cucu Soeharto. Gosipnya gitu kan. Gosipnya gitu, Dede. Bener gue gak bohong. Gosipnya Dede Yusuf tuh anaknya Soeharto. Ya apalah itulah. Pokoknya intinya Dede Yusuf pernah bilang ke gue. Lang, artis itu di dunia politik dianggap oleh politisi lainnya tolol. Jadi lu harus kuliah, lu harus S1. Makanya gua sampai sekarang kata beliau, gua sampai sekarang itu ngejar dan akhirnya beliau kan udah doktor kan sekarang kan. Dan memang sepak terjang di dunia politik juga luar biasa. Itulah sebabnya kenapa ketika gua maju ke dunia politik ya mentor gue yang nyuruh gitu. Yang menarik dari Dede Yusuf ya, ini giliran lu by the way. Yang menarik dari Dede Yusuf adalah ketika dia ke politik dia nggak balik lagi ke hiburan. Ya. Itu gua bisa apresiasi, gue bisa anggap itu sebagai sebuah keseriusan orang yang katanya pengen berpolitik. Karena ada juga yang dari artis berpolitik nggak betah, masih nyanyi, masih ngapa-ngapain. Dulu Deddy Mizwar waktu jadi wakil gubernur Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu gitu dia memang izin untuk tetap syuting juga gitu. Iya, tapi kan kita ngomongin soal dominan waktunya dipakai untuk apa kan? Iya. Ini misalnya lu terpilih gitu ya, jadi wakil bupati, berarti lu seperti Dede Yusuf yang adalah mentor lu, kemudian mengurangi drastis. Paling MC di weekend, syuting kan komitmennya panjang. Sepertinya iya, Ji. Nggak akan kangen yang kayak gitu. Ya pasti kangen lah. Namanya itu hobi, passion, dan kita yang jalanin selama ini. Is it worth it gitu. Of course. Why? Karena politik juga passion gua. Gue nggak tahu tuh, kenapa bisa politik jadi passion lo? Gue nggak tahu ya, mungkin secara mindset kan dari kecil itu kan bokap gue tuh kan reporter TVRI. Jadi dia seringkali cerita tentang bahwa di parlemen itu dia kan sering nongkrongnya di parlemen gitu kan, di DPR kan, DPRD waktu itu. Dia cerita, oh di DPRD itu begini-begini lang. Mungkin secara nggak langsung gue juga ke brainwash ya waktu kecil, tapi ya udahlah, nggak mungkin selewat gitu aja. After that ketika gue jadi entertainer, ternyata banyak senior-senior kita itu yang mencoba untuk mengajak gabung. Ya kayak anjing nih, kena nih gua. Salah gue ini. Enggak, lagi ngomong aja nih. Berisik lu, Ji. Anjing. Kuda gua mati kan. Enggak ya, hindari aja. Okay. Ya, terus anjing juga. Ya terus. Iya, terus kemudian ada ajakan. Terus gua akhirnya bertanya. Kemudian akhirnya gua biarin aja lah. Anjing dimakan juga. Biarin, tidak peduli, langsung main cepat. Iya. Terus, nah jadi akhirnya ketika gue banyak bertanya seperti itu, ya timbullah rasa penasaran. Kemudian akhirnya gue makanya sampai maju ke kontestasi pileg kemarin, gitu. Iseng aja. Skat. Si anjing. Hah, apa sih lu? Tuh. Anjing lucu banget ini. Iya benar. Gitu. Oke. Dah ya? Dah. Tuh. Tuh. Main apa sih kita nih? Tuh. Tuh. Lagi nggak lihat lagi gue anjing. Aduh, mau ngapain gue ini? Ya Allah. Tuh. Nah, ayo buruan lu terusin lagi ngomong bego. Itu udah selesai gue. Ya gini, sekarang gue nanya. Tugas jadi wakil bupati apa? Tugas wakil bupati itu kan ya tergantung bagaimana nanti bupatinya mendelegasikan. Betul. Tapi dari awal calon bupati yang bareng sama gue ini, Pak Didik namanya, beliau itu udah ngasih ibaratnya, yuk kita nanti ada pembagian tugas ya. Kang Gilang domainnya nanti di bagian kepemudaan. Pemuda olahraga Disbudpar, nanti itu urusan Kang Gilang. Tapi gue juga maksudnya sebagai orang yang baru di dunia politik juga, karena kan beliau udah lama sebetulnya kan, udah 2 periode jadi anggota DPRD, tahun ini terpilih jadi DPRD provinsi juga, ketua majelis Dewan Suronya PKS juga di sana. Jadi dia juga gua pribadi bilang bahwa Pak, saya sangat appreciate apa yang Bapak ingin berikan kepada saya, tapi nanti saya juga
pasti akan banyak bertanya kepada Bapak. Dan tentunya semua akan diketahui oleh Bapak juga. Ya dia juga respect dengan apa yang gue katakan tersebut. Jadi ya mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita berdua. Oke, tadi dibilang pembagian tugasnya adalah bagian pemudaan, olahraga, terus apa lagi? Pariwisata. Itu ada di lu. Peluang apa yang lu lihat di situ? Yang bisa lu perbaiki atau kekurangan atau apa yang lu lihat di Bandung Barat? Padepokan atau kesenian dan budaya di Bandung Barat itu ternyata banyak sekali, Ji. Gue juga baru tahu. Jadi Padepokan, gue beneran nggak tahu nih, Gils. Secara definisi Padepokan itu apa sih? Maksudnya kayak organisasi biasanya pemuda? ya, biasanya Padepokan tuh kayak organisasi kepemudaan. Isinya itu adalah di mana anak-anak muda itu mulai dari mereka belajar untuk berkesenian, belajar silat, itu biasanya ada di situ, gabung menjadi satu. Dan memang tempatnya itu di Bandung Barat itu ternyata banyak banget anak-anak muda yang luar biasa seperti itu. Jadi gua tuh pengen supaya mereka tuh lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Gua juga pengen, kan kalau kita datang ke Bali itu ya, ketika turun dari bandara tuh kan musik Bali segala macam, seniman entah apalah itu udah ada di bandara Bali. Sementara di Wush di Padalarang belum ada. Jadi gitu. Iya. Vibe-nya nggak kerasa Jawa Baratnya. Nggak kerasa Jawa Baratnya. Nah ini kan masalah lobbying ya Ji. Nah berarti kan ada hal-hal yang harus gue lakukan ke depannya, misalkan melobi ke KAI, kemudian melobi ke Kemenparekraf bahwa memang dari sisi seni sendiri itu ya memang harus ada kemajuan. Jadi gue ngebayangin misalnya dalam satu hari ada 3 shift misalkan. Nanti ada seniman-seniman yang memang standby di stasiun Wush itu sendiri. Ketika turun musik-musik itu sudah diperdengarkan. Jadi ketika orang datang, orang tahu bahwa ternyata di Bandung Barat ini seninya begitu luar biasa. Itu dari seni, salah satunya ya. Kemudian kalau dari olahraga itu sendiri, gue tuh penggemar komik Slam Dunk, Ji. Jadi kita tahu di Slam Dunk itu kan ada pertandingan antara prefektur. Kemudian dari prefektur itu dipilih, diseleksi, kemudian nanti bisa maju ke tingkat nasional untuk SMA dan SMP-nya. Nah, gue juga pengen supaya energi anak-anak muda ini tersalurkan secara positif, tidak ke arah yang negatif seperti tawuran. Emang tinggi di situ? Lumayan tinggi. Dan bisa kita contoh juga dari yang sudah dilakukan oleh Jogja. Jogja itu sudah mencoba untuk mengurangi keliti dengan cara kafe-kafenya itu, ada beberapa kafe itu yang bikin pertandingan tinju. Ya, pakai pengaman segala macam. Dan menurut gue itu sangat baik sekali, memang itu bisa dicontoh juga. Jadi gue pengen bikin semacam kreatif hub lah anak-anak muda di sana. Si masalah Ster. Apaan sih? Lu. Apa sih? Ster. Iya. Tadi. Iya. Gue paling sebel nih sama orang-orang yang bilang, gue udah lama banget nih, gue gak bisa main catur. Habis itu gue pusing mikir permainan caturnya. Ya udah kalau gitu. Ster gue dimakan. Kocak, emang nih permainan kocak. Nah bagus. Ya udah oke kalau gitu. Kalau gitu gue skak dulu kalau gitu. Dia mau makan benteng gue. Ya skak dulu. Enggak, gue skak kok. Gue gak ngeliat benteng kita. Lu gak ngomong. Lu emang anjing. Coba lu ngomong, gak ngomong. Oh, gitu. Mau kemana lu? Nah yaudah kalau gitu. Makasih Gilang Dirga. Sama-sama. Oke, lanjut. Gue tadi mau nanya masalah kepemudaan di situ apa? Maksudnya kayak angka kelulusan, angka stunting seperti apa? Lu tahu nggak data-data ini? Indeks pendidikan di sana tuh 8 Ji. Jadi mayoritas tuh tidak lulus SMP. Sorry gue nggak tahu tuh indeks pendidikan 8 tuh emang tolok ukurnya berapa? Harusnya berapa? 100 atau gimana sih? Jadi 8 tuh kelas 8. Kelas 8, oh gitu. Jadi rata-rata nggak lulus SMP. Apa tuh masalah mereka sehingga nggak lulus SMP? Sejauh yang lu tahu? Sejauh yang gue tahu ya memang beberapa di antara anak-anak muda itu. Kenapa sih? Ya gue tuh ketawa ngeliat lu. Apa lu? Serius banget anjing. Ya gue lagi bingung tadi. Iya, SMP masalahnya apa? SMP ya tidak ada ketertarikan untuk sekolah. Bukan duit nih? Bukan. Karena kan sekolah gratis kan, negeri kan? Iya. Bukan itu. Gak ada ketertarikan sekolah? Iya. Nah itu yang harus kita tingkatkan. Ujungnya kan pasti kriminalitas mungkin. Nah itu makanya tadi gue bilang kan. Orang pada gak lulus SMP berarti kualifikasinya lulus SMA aja enggak. Kerjanya apa?
Nah, itu dia. Makanya tuh anak-anak muda itu memang harus dibangkitkan semangatnya, diarahkan ke yang lebih tepat supaya ya ini PR besar sebetulnya. Anjing kalau misalkan Gilang Dirga jadi wakil Bupati Bandung Barat, anak-anak muda daerah situ jadi belajar impersonate semuanya. Semua jadi kocak. Ya kalau bisa impersonate orang-orang hebat kayak Prof. Renald Kasali. Bagus banget bridgingnya. Loh iya, kenapa enggak? Terus menyelesaikan masalah ketidakminatan mereka terhadap pendidikan apa? Gimana tuh caranya bikin mereka minat sama pendidikan? Gua lagi mengkaji masalah itu, Ji. Loh, ini keluar politisinya. Loh, ini. serius loh. Ya bener terlambat dong. Anda lagi pilkada ditanya sama orang di sebuah konten YouTube. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Kalau gue jawabnya sembarangan, itu juga nanti akan jadi bumerang buat gue. Berarti lu nggak riset sebelumnya. Gue riset. Mana? Nah, gue nggak bisa bilang sekarang. Sekarang gue tanya sama lu, masalah kemacetan deh, gimana cara nyelesainnya? Udah berapa gubernur Jakarta melakukan pengkajian ini, analisa bisa ini? jawaban gue gimana? Jawaban transportasi umum yang lebih baik. Sudah dilakukan belum? Sudah, makanya sekarang jalur transportasi lebih banyak. Ada TAP 150.000 satu kali trip. I know, tapi kan produksi mobil juga semakin banyak kan. Dan ini kan, itu dia makanya. Tapi gue bisa jawab, lu jawab juga enggak. Lah, apa pertanyaan lu tadi? Malah balik lagi. Gue nanya gimana caranya untuk membuat anak-anak muda yang berhenti di SMP ini jadi minat kembali kuliah, sampai SMA bahkan kuliah. Nah gitu. itu dia, makanya gue bilang gue masih mengkaji ulang masalah itu. Kan gue terbalikin juga sih. Loh, sekarang begini, kalau tadi kan di awal gue udah jawabnya adalah mereka ini harus diberikan semangat baru. Nah, masalahnya adalah semangat baru ini implementasinya seperti apa, Ji? Ya, karena kita berhadapan dengan mindset mereka sendiri, kita berhadapan dengan mungkin lingkungan mereka, iklim mereka yang sudah lama terbentuk seperti itu, dan ini menjadi PR yang tentunya sangat besar untuk kita. I'm just saying, jawaban lu kayak gini tuh menaruh lu sendiri dalam posisi yang kurang ideal, karena kalau lu ingat debat presiden kemarin, Prabowo Gibran itu keywordnya selalu sama. Yang lain masih riset, kami sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Karena kami sudah lama di situ. Gue ngerti, Ji. Gue ngerti itu. Cuman ya tadi, kalau lo tanya sama gue sih, karena gue takut jawaban gue ini menjadi blunder untuk diri gue sendiri, jadi gue memang harus mengkaji ulang masalah itu, Ji. Oke, gue masih harus berhati-hati sekali dengan itu. Gue mau belok. Mau belok nanya ke yang berbeda. Pak Didik. Oke. Apa yang membuat lu merasa Pak Didik itu pilihan yang bukan pilihannya? Atau gue ganti. Ketika diajak, kan yang ngajak Pak Didik ya dari PKS. Terus Demokrat masuk belakangan. Nggak kenal Pak Didik dong? Enggak. Sebelumnya? Enggak. Apa hasil asesmen lu terhadap Pak Didik? Beliau sudah berkecimpung di dunia politik, menjadi anggota DPRD selama 2 periode di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian beliau menjadi ketua Majelis Dewan Suro di Bandung Barat. Ya, tapi kan maksud gue itu kan jabatan ya. Iya. Kan nggak bisa dong lu cuma nanya orang dari jabatan. Kinerjanya, kerjanya, waktu jadi seperti ini seperti apa. Itu mah gue juga bisa Google. Iya. Ya kan lu kalau misalnya nggak kenal nih orang, tapi kan tiba-tiba dia korupsi, apalagi karena ini wilayah yang basah. Ya, itu dia jawabannya. Beliau itu sempat menjadi wakil ketua DPRD juga di sana. Dan sejauh riset yang gue tahu adalah bahwa memang selama menjabat sebagai anggota DPRD di sana, beliau itu memang bekerja dengan baik. Dalam artian melaksanakan apa perintah undang-undang sesuai dengan porsinya dia. Lalu kemudian ketika seseorang sudah menjabat sebagai, dulu pernah menjadi ketua DPD juga, dan setahu gua di PKS itu cukup selektif untuk memilih orang untuk menjadi ketua atau pemangku kebijakan. Kemudian ketika dia menjadi ketua majelis Dewan Suro, mau gua garukin nggak? Nggak usah. Jadi jawab aja udah, nggak usah ngeratin gua lagi begini. Iya. Ketika dia menjadi majelis Dewan Suro, nah itu berarti kan posisi beliau itu sudah cukup mentereng di dunia politik. Jadi, dan ketika gua ngobrol sama dia pun, secara psikologis dia adalah tipikal pemimpin yang memang pantas untuk menjadi pemimpin atau bupati di sana. Iya kan, arah pertanyaan gue adalah karena gue tuh ketika gue mengkritik teman-teman gue yang berpolitik, itu tuh wujud gue berusaha untuk melindungi. Gue takut kenapa kan. Iya. Lu nggak kenal apa gitu. Ya udah deh. Maksud gue lu nggak kenal. Pintar juga lu anjing. Bentar ya. Ya adalah tuh.
Kalau nggak kenal orangnya, gue takut lu kenapa-kenapa Ya. aja. Gue tuh pas denger lu bilang bahwa Bandung Barat itu sebenarnya basah, itu tuh rasa khawatir gue tuh justru jadi naik. Meningkat ya. Iya, karena berarti banyak yang mau bertarung, banyak yang mau manfaatin dan segala macam. Gue sih PKS sebagai sebuah partai, gue pahami sebagai partai yang oke lah dari sisi gerakan grassroots-nya, dari sisi kayak gue peduli aja. Nah, sekakan. Lucu lu. Sini deh kalau gitu. Cuman gue khawatir aja kalau misalnya lu gak kenal. Sekarang gue mau nanya lawan lu. Lawan lu tuh siapa sih? Ada yang udah keluar rekomendasinya itu Hengki Gimana? Kurniawan. Hengki Kurniawan karena kan dia incumbent kan. Terus JJ Jadi juga. wakil lagi? Enggak, dia maju jadi bupatinya. Ya. Tapi wakilnya belum tahu? Wakilnya udah ada dari Nasdem. Gue lupa namanya. Terus JJ sama ada namanya TB dari Gerindra. Terus JJ kan wakilnya ya? kemarin isunya dia justru satunya. Masa? Iya. Sebenarnya yang jelas tuh baru lu? Baru gua. Pasangannya itu? Iya. JJ tuh cuma harus dimaju-majuin? Iya, rekomnya belum keluar. B1 KWK-nya belum keluar. Wow. Oke, terus? Iya, lalu ntar dulu, gue bingung nih. Oke. Iya, terus ada Hengki, ada gua, terus ada calon independen yang per hari ini itu kalau nggak salah sudah lengkap administrasinya. Jadi Kenapa? Kenapa sih lu? Gila ya, lu bener-bener nggak peduli sama catur ini lu. Gak peduli, gue lagi pengen ngobrol aja sama lu. Ya udah oke. Ya terus, oh iya benar. Terus? Ya, udah, jadi sejauh ini baru 4. Tapi ada juga yang mungkin akan maju itu dari Golkar karena Golkar belum menentukan siapa calonnya. Jadi kemungkinan besar antara 4 atau 5 pasangan nanti. Ada 3 artis di situ. Ada 3 artis di sana. Gue makin kuat. This is so weird. Ketika politik itu semakin pragmatis, berarti semakin besar keinginan mereka untuk mencapai. Kan politik itu kan main kompromi ya. Yes. Kalau komprominya ditiadakan, karena itu kita pragmatis saja. Karena kita benar-benar pengen mencapai sesuatu. It really scares me. Kalau misalnya lu tadi sempat bilang, Pak Didik bilang Kang Gilang ngerjain ini, berarti dia ngerjain apa sejauh yang lu tahu? Ya dia berarti akan ngerjain yang lain itu karena kan kita kan punya instrumen ya Ji. Di luar itu anjing. Anjing. Gua keblek belakangan. Ya jadi kan ya mungkin yang lain-lainnya itu kan semua dikerjakan oleh dia. Kenapa sih? Kenapa sih? Anjing lu gak peduli banget sama permainan ini bangsat. Siapa yang bilang gue gak peduli sih anjing? Gue lagi main serius ini. Emang lu lebih pinter aja daripada gue. Kenapa sih? Sampai loncat. Kenapa sih? Nah. Ya dia bilangnya apa? Ya dia akan mengerjakan yang lain. Di luar itu. Apaan sih? Lu tuh maju cuma buat dimakan tuh gimana sih? Gue bingung. Siapa yang bilang gue maju untuk dimakan? Si anjing emang sengaja ngalah biar cepat kan lo? Enggak. Beruan, jawab dia bakal ngerjain apa? Ya dia akan ngerjain di luar itulah, di luar dari apa domain gua. Kan variabel. Kenapa banting nih ya? Lu bosan banget ngobrol sama gua bagaimana? Nih, Lang, ini gua kasih tau sama lu. Semakin lama gua ngobrol sama lu, semakin gua nggak bisa dapat apa-apa dari obrolan ini. Anjing bangsat. Dengerin gua. Apa? Lu mengkhawatirkan gua dari sisi pendidikan. Lu mengkhawatirkan gua dari sisi apa yang lu tahu soal Bandung Barat. Lu mengkhawatirkan gua dari sisi apa yang lu tahu soal Pak Didik. Lu mengkhawatirkan gua terkait di mana lu bertarung. I am genuinely worried about you. I care about you just as much as I care about Marcel. So, ini langkah lu. Enggak dong, itu gue belum melangkah kan tuh, lihat. Oh iya benar. So,
gue udah tahu gue mau nanya apa di pertanyaan terakhir. Gue lagi nunggu nyampe ke situ aja. Ya udah. Oke. Gue mau resign. Gilang, gue nggak nemu apapun. Dan ini bukan, gue yakin JJ duduk di situ, Hengki mungkin beda karena dia incumbent. Ya. Gue yakin JJ duduk di situ juga besar kemungkinan lebih ngangengong menurut gue. Karena satu hal tentang lu jago impersonate, termasuk impersonate politisi. Gue kerja ngobrol sama politisi mulu di sini. I feel like you're acting like a politician. I don't know if you are. Jadi pertanyaan gue adalah, apa yang sebenarnya jadi di luar popularitas itu apa pastilah. Apalagi yang lu harapkan menjadi alat untuk membuat orang percaya bahwa lu tuh bisa jadi wakil bupati. Bukan jadi juru bicara bupatinya, bukan jadi brand ambassador bupatinya. Jadi politisi itu ada banyak lobby, benar. Dan waktu gue ngobrol sama Sarah di sini, Sarah bilang, artis-artis ini mesti tahu bahwa berada di partai tidak berarti mereka bisa menginfluence partainya. Marcel nggak bisa menginfluence Pak Prabowo. Gimana caranya seorang artis seperti Marcel mau menginfluence Pak Prabowo? Ketemu Gibran berlutut. Gue bingung gitu. I want this to be a platform for you, but I kind of feel bad now. Jadi apa gitu? Gimana caranya lu mau membuat orang percaya sama lu? Take your time. Udah mati nih soalnya nih. Gimana ya Ji ya? Apa yang lu tanyain ke gua jawab dengan apa yang gua tahu. Oke, nggak apa-apa. Apa yang lu tahu aja. Warga Bandung Barat menyaksikan ini. Iya, of JJ course. senyum-senyum. Ternyata cuma segitu doang gitu kata Nggak mau JJ. datang lagi JJ-nya. Dia lebih segitu lagi. Lihat aja JJ nggak mau datang pasti. Sama seperti Marcel nggak mau datang. Tapi apa? Jawaban lu apa? Gini Ji. Yang pasti dari apa yang gue lakuin sekarang ini adalah gue selalu bertindak itu, maju itu berdasarkan dari pertama momentum iya, keresahan iya, You have that, agree. keresahan iya. Lalu kemudian ada niat untuk bisa lama di salah satu tempat yang gue sedang jalankan. Lalu kemudian dari ketiga hal tersebut, gue rasa ini sudah cukup penting untuk gue bisa maju ke dunia politik dan mengikuti kontestasi pilkada. Kalau lu tanya, apa kira-kira yang membuat masyarakat Bandung Barat bisa percaya bahwa gue bisa menjadi wakil yang tepat untuk mereka? Justru dengan gue berani untuk berbicara dan mendapatkan ilmu dari orang-orang lain, gue rasa itu merupakan variabel penting. Jadi bandingkan gue dengan diam aja nggak ngapa-ngapain, bahkan gue siap untuk mempertontonkan apa kekurangan dan kelebihan gue. Karena niat gue itu betul-betul memang mau mengabdi, mau berbakti Ji. Bukan buat apa-apa. Karir gue ini di dunia entertainment juga sudah cukup lama. Gue tidak mau merusak ini. Dan tadi balik lagi, di balik semua ini, gue punya mentor. Nah, tapi memang yang lu harus ketahui bahwa mentor ini pun sedang berproses untuk ngasih gue ilmunya. Jadi gue punya Dede Yusuf dari Demokrat, gue punya Pak Didik dari PKS, gue punya Kang Aher juga dari PKS. Dan mereka tidak akan tinggal diam pasti untuk memberikan gue ilmu-ilmu baru. Setiap detiknya, setiap saatnya. Jadi dengan banyaknya orang yang berpengalaman di belakang gue, yang kemudian nanti ketika gue ada mentok gue bisa nanya ke mereka, gue rasa itu menjadi modal penting bagi gue Ji. Dan satu lagi modal penting adalah gue berani untuk ngomong sama lu. Gue berani dikata-katain sama lu. Gue gak peduli, lu teman gue, lu khawatir sama gue respect. Tapi gue juga pengen, maksud gue gini, ketika ada yang potensial, jangan cuma worry Ji. You have to believe me. Lu kenal gue, tapi lu tidak tahu ketika gue maju ke kontestasi pilkada. Karena pasti lu terfokus sama yang tadi di awal lu bilang, yang punya masalah. Gue tidak punya masalah. Gue betul-betul ingin melakukan sesuatu yang baru di dunia politik bagi diri gue sendiri dan bisa berkarir panjang di sini. Justru itu gue butuh. Gue butuh media, gue butuh semuanya. That's why I'm here. Right. I respect it. Gue gak yakin JJ juga mau kesini soalnya. Probably doesn't have the balls. But thank you so much. Makasih banyak. Sama-sama. Thank you.
Kayak Let's paling go. cepet nih, episode paling Iya. cepet nih. Anjing. I feel bad tuh. Maaf ya.